Jika sebelumnya gue membicarakan tentang bagaimana ilmu pragmatik digunakan untuk mencari informasi dari lawan bicara kita, kali ini gue akan membicarakan tentang peran ilmu pragmatik untuk menangani masalah kesedihan seseorang. Artinya sebagai suatu rangsangan untuk membuat seseorang itu bercerita sehingga outputnya adalah membuat kesedihannya semakin berkurang. Oke, untuk mengawali, dalam konteks apapun, komunikasi atau bahasa itu menjadi kunci dalam suatu hubungan. Baik hubungan dengan pasangan, orang lain, atau bahkan dengan hewan peliharaan gitu ya. Karena dalam proses komunikasi kita bisa memberikan unsur perasaan atau kejiwaan kita agar bisa dirasakan juga oleh lawan bicara kita. Nah, ketika ilmu pragmatik ini diterapkan pada seseorang ya yang mungkin sedang bersedih, kita bisa membuatnya atau kita giring agar menceritakan hal-hal yang membebani pikirannya. Nah, dengan keluarnya beban yang ada di pikirannya, sudah secara pasti maka akan membuat perasaannya sedikit lebih bahagia. Artinya, ilmu pragmatik di sini bisa membuat seseorang menjadi lebih terbuka dan efek baiknya adalah membuat dia lebih bahagia. Gue berikan contoh dari pengalaman gue pribadi ketika gue bertemu dengan teman gue yang sedang sedih. Kebetulan teman gue itu bukan sedih karena urusan asmara atau urusan percintaan ya, tapi lebih ke urusan internal di keluarganya. Dan di sini pun ada dua tipe orang ya, yaitu yang bisa bercerita secara langsung ketika gue beri pertanyaan. Ada juga yang harus dipancing dulu. Dan kebetulan gue pernah menemukan dua tipe orang ini dan dua-duanya pun juga berhasil bercerita ke gue. Nah, yang mau gue ceritakan adalah ketipe orang yang tidak bisa mengatakan secara langsung. Pertanyaannya, apakah dia bisa bercerita jika memang dia tidak tertarik untuk menceritakannya? Jawabannya bisa, tergantung pendekatan kita kepada orang tersebut. Nah, yang gue lakukan adalah ketika teman gue datang dan gue memang tahu bahwa kondisi dia sedang tidak baik-baik saja, hal pertama yang gue lakukan adalah gue ajak dia ngobrol dengan hal-hal yang memang dia sukai. Ini sama seperti di video sebelumnya yang gue jelaskan tentang mencari topik yang disukai oleh lawan bicara kita dulu. Ini fungsinya untuk apa? Untuk memberikan atau menghilangkan jarak antara kami berdua. Artinya membuat kami berdua semakin dekat sehingga obrolannya semakin cair. Nah, ketika obrolannya sudah semakin mencair, kita mulai bisa melakukan pendekatan-pendekatan yang tepat untuk mencari informasi darinya. Gue contohkan seperti ini, misal teman gue ini, dia adalah penggemar berat klub Manchester United gitu. Dan kebetulan di waktu itu, klub tersebut kalah. Dan kebetulan lagi wajah teman gue ini sedang muram atau tidak bersemangat gitu. Artinya memang ada yang dipendam. Nah, gue akan pancing dia bercerita menggunakan permasalahan Manchester United ini atau kekalahan permainannya lah gitu. Gue akan bilang, kenapa kayaknya sedih banget gitu? Apa gara-gara MU kalah? Masa cuma gara-gara MU kalah aja sampai sesedih ini gitu. Nah, biasanya dia akan merespon, biasanya akan melakukan penolakan dulu. Enggak, gue gak kenapa-napa. Lalu gue mulai memberikan penegasan lagi bahwa tapi lu nggak kelihatan nggak apa-apa gitu, mesti gara-gara MU ya. Nah, semakin lama karena ada kecenderungan sisi manusia ketika ia sedang merasakan kesedihan untuk menceritakannya. Nah, sisi itulah yang gue serang secara terus-menerus. Akhirnya, di satu kondisi yang baik dan momen yang tepat, teman gue pun bercerita bahwa ternyata dia sedang sedih bukan karena timnya kalah, tapi karena memang ada masalah di dalam keluarganya. Nah, ketika ia sudah mulai bercerita banyak, kita tidak perlu menanyakan hal-hal yang sifatnya memberi kode atau memancing ya. Cukup kita langsung tanggapi dengan serius topik intinya. Dan ketika teman gue itu bercerita, gue jadi tahu apa inti permasalahannya. Sehingga gue bisa menentukan langkah apa yang bisa gue lakukan untuk membantunya agar tidak sedih berlarut-larut. Mungkin kalian akan mengira kalau apa yang gue lakukan atau apa yang gue ceritakan ini terlalu bertele-tele. Tapi
percaya nggak percaya, jika kalian sudah dekat dengan seseorang dan tahu karakternya, maka untuk menanyakan hal-hal yang secara spesifik atau secara langsung itu memerlukan effort yang lebih gitu ya. Pertama, pasti akan menyinggung perasaannya. Kedua, bisa jadi dia malah nggak akan datang lagi kepada kita karena kita terlalu kepo mungkin. Tapi dengan menerapkan prinsip ilmu pragmatik atau mengarahkan lawan bicara kita kepada konteks topik yang ingin kita cari, maka akan membuat lawan bicara kita ini lebih nyaman dan lebih enjoy dalam berbicara kepada kita. Nah, itu tadi apa yang gue contohkan adalah bagaimana gue mencari informasi melalui pendekatan pragmatik, dan dampaknya adalah teman gue pun juga bisa bercerita dengan enjoy, sedihnya mulai berkurang, dan gue bisa memberikan saran apa yang bisa dia lakukan untuk mengatasi kesedihannya itu. Dan akhirnya wajah muram yang gue lihat dari teman gue bisa berubah menjadi wajah yang sedikit lebih senang atau gembira. Dan gue sebagai teman pun jadi ikut merasakan senang karena apa yang gue lakukan ternyata itu bermanfaat buat teman gue itu. Oke, mungkin sampai sini dulu video gue tentang bagaimana cara gue menenangkan teman gue atau cara membuat teman gue bercerita yang pada dasarnya itu hal-hal yang sifatnya privasi. Mungkin kedepannya gue akan menceritakan tentang bagaimana gue uh, berbicara dengan orang yang terjebak dalam situasi yang sedang depresi hingga ia bisa bangkit lalu berubah menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Dan semua itu hanya bermodal ilmu komunikasi dan menggunakan sedikit pendekatan pragmatik. Oke, mungkin sampai sini dulu video kali ini. Eh, gue minta maaf lagi karena mungkin audio yang gue